pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kembali lagi di Sabtu pagi ini bersama saya Garis Agustinus Abednego dalam program Resapi Renungan Sabtu Pagi. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari kita bertemu dengan beragam macam orang, dan orang-orang yang kita temui memiliki beberapa indera yang unik daripada orang-orang ataupun diri kita sendiri. Tentunya ada orang yang peka di telinga dalam pendengaran, ada orang yang peka dalam lidahnya, ada yang peka dalam penciumannya, sehingga mereka pun bisa melatih berbagai macam keahlian berdasarkan kepekaan indera mereka. Sebut saja bila mana ada orang yang peka dalam indera pendengaran, ia bisa saja menjadi soundman atau tukang mixing, salah satunya tukang mixing sound dimanapun ya ada pekerjaan, entah itu kondangan, entah itu dangdutan ataupun job band cafe. Seorang yang memiliki pendengaran yang tajam itu merupakan orang yang dibutuhkan, apalagi mengatur keseimbangan suara. Kalau kita bicara yang tentang lidah, orang yang peka dalam lidah memiliki ketajaman dalam indera pengecap, tentunya ia bisa saja menjadi food critic, tukang kritik makanan, ataupun ia bisa mengasah keterampilannya untuk memasak juga, menghasilkan makanan yang baik menurut indera lidahnya, pengecapnya. Di dalam ilmu psikologi dan juga ilmu sosiologi, ilmu sosial, ada dikenal sebuah istilah yang dinamakan positivisme. Positivisme ini adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana seseorang menilai atau melihat sebuah kebenaran dan mengukurnya berdasarkan indera yang mereka miliki. Contohnya, bila mana seseorang melihat domba berwarna hitam di tengah sebuah lapangan, tengah sebuah entah itu padang rumput, melalui pendengarannya, melalui penglihatannya, ia akan bilang, oh saya melihat domba ada di tengah padang rumput berwarna hitam, tapi saya tidak tahu apa yang di belakang sana seperti apa. Jadi positivisme ini merupakan sebuah penilaian satu arah, cara berpikir untuk menilai sesuatu dari satu arah, yaitu bagaimana penilaian melalui indera kita. Dan seorang ahli sosiologi bernama Auguste Comte memetakan ada 3 perkembangan pengetahuan. Yang satu adalah perkembangan awal adalah perkembangan pengetahuan teologi. Fase teologi adalah bagaimana ketika orang melihat fenomena yang ada di sekitar mereka dan akhirnya mereka menyimpulkan, oh ini karena ada Tuhan, oh ini karena ada dewa ini marah atau gimana. Nah, itu bagaimana ada peran makhluk-makhluk supranatural gitu, atau kita kenal dengan juga kebiasaan Indonesia yang biasanya menghubungkan sesuatu dengan mitos. Oh gak boleh ke pantai selatan pakai baju warna hijau dan segala macam. Nah itu bisa saja, itu adalah fase pertama. Lalu fase kedua adalah fase metafisika, adalah bagaimana orang-orang menilai sesuatu berdasarkan penglihatan mereka, namun mereka menyimpulkannya berdasarkan sesuatu yang abstrak. Bisa saja saya ataupun Bapak Ibu saudara-saudari merupakan lulusan dari ilmu fisika ataupun dari ilmu hukum, namun ketika berhadapan dengan sesuatu, ibu-ibu atau bapak-bapak ataupun saudara-saudari menyimpulkan sesuatu berdasarkan, oh ini pasti gara-gara makhluk gaib. Itu adalah hal-hal yang masih abstrak gitu, entah itu makhluk gaib ataupun ada energi gitu ya. Lalu fase ketiga yang dilihat Auguste Comte sebagai sebuah fase puncak pengetahuan adalah ketika bisa positif. Yang dalam positif ini artinya adalah seseorang bisa menilai sesuatu, bisa mengetahui sebab akibat sesuatu berdasarkan pengetahuan dia ketika ia melihat, ia merasakan, ia mengecap, dan juga
bagaimana ia bisa melakukan pengamatan berulang kali untuk memastikan apa yang ia lihat itu benar-benar ada. Jadi positivisme ini merupakan sebuah pandangan terhadap realitas, terhadap dunia, di mana kita hanya bergantung pada mata, indera kita, pengecapan lidah, dan segala macam. Tentunya positivisme membawa dampak yang baik bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Akan tetapi ada dampak negatif lainnya, yaitu bagaimana ketika orang-orang yang terpengaruh positivisme akhirnya meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan, karena ia melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini sebab akibatnya itu karena ada hukum alam di baliknya. Apa yang kita lihat gitu, kenapa angin bertiup, kenapa ada perubahan cuaca, kenapa ada gempa bumi, getaran di dalam laut ataupun segala macam, itu ada penyebabnya. Sehingga yang penting itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita temukan, yang kita kecap. Hal ini tentunya membuat kita memiliki pandangan yang sempit bila hanya mengandalkan positivisme di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita di dalam firman Tuhan diajak untuk merenungkan apa yang ada di dalam surat Korintus pasalnya yang kedua, dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat 7 sampai dengan 9. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan bagi Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dari ayat ini kita diajak sebagai pengikut Tuhan untuk bersama-sama tidak hanya mengandalkan indera kita saja dalam melihat dunia ini. Tentunya terutama ketika kita berhubungan dengan orang lain. Kita tidak hanya mengandalkan indera kita, pemikiran kita sendiri, namun kita juga mengandalkan bagaimana perasaan kita juga dalam mengenal orang lain. Dimana ketika kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya tinggal di negara Asia, terutama Indonesia yang kental dengan budaya perasaan. Orang-orangnya banyak yang perasa. Karena itu dalam menilai segala sesuatu, dalam mengamati segala sesuatu, kita tidak dapat selalu mengandalkan pandangan kita, apa yang kita lihat. Namun kita juga perlu menggunakan hati kita. Karena itu dalam menjadi orang beriman, kita tidak hanya butuh akal, kita tidak hanya butuh pengalaman kita, yaitu penglihatan, entah itu yang lain-lainnya, tapi kita juga butuh mengolah rasa kita sebagai manusia, rasa kita sebagai sesama ciptaan Allah yang berdosa, sehingga kita bisa membangun satu sama lain. Mendekati akhir tahun ini, kita diajak bagaimana agar kita dapat senantiasa menjalani hari-hari ke depan dengan berupaya untuk menyeimbangkan kehidupan rohani kita. Sebagaimana satu tubuh bukan hanya soal ada tangan kaki, tapi juga dalam tubuh juga ada pikiran, ada fisik, dan juga ada hati nurani kita juga, jiwa kita. Dan itulah hal yang perlu kita olah bersama dalam menjadi orang percaya mengikut Tuhan, sehingga kita pun bisa akhirnya memutuskan apa yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kepekaan kita dan perasaan kita sebagai sesama manusia, sesama ciptaan yang hendaknya membawa damai bagi diri kita, bagi keluarga, dan juga bagi alam yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita, Tuhan Yesus memberkati kita menjadi orang yang senantiasa hidup berjalan bersama Tuhan, mengandalkan segenap tubuh kita, jiwa, raga, dan juga akal pikiran kita. Tuhan Yesus kiranya
memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pengunjung akhir tahun ini kami akan menyambut tahun yang baru. Kiranya Tuhan sertai apa yang kami rencanakan ke depannya. Kiranya Tuhan dapat menolong kami dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang mungkin akan kami hadapi di tahun yang akan datang. Tentunya tahun ini kami mengalami banyak pengalaman dan kami dapat hidup saat ini juga karena kasih Tuhan yang senantiasa menguatkan dan juga menuntun kami. Karena itu ya Tuhan, kiranya di akhir penghujung tahun 2023 ini kami senantiasa dapat memperbaharui diri kami menjadi pengikut Tuhan yang lebih utuh dalam menggunakan akal budi kami, perasaan kami di dalam terang firman Tuhan sebagai orang percaya. Karena itu ya Tuhan, segala rencana kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, dan apa yang kami alami tentunya tidak dapat melebihi kasih Allah yang tersembunyi dan rahasia yang senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, dengan doa kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan sertai keluarga kami, pekerjaan kami, saudara-saudari kami, dan juga lingkungan di mana kami tinggal, agar kami dapat senantiasa menjadi pembawa damai. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian resapi episode kali ini. Sampai bertemu di tahun depan. Kiranya damai Tuhan dan sukacita Natal menguatkan kita untuk menyambut hari-hari ke depannya. Tuhan Yesus menyertai kita semua.